Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang otot. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mendeskripsikan berbagai macam otot dan fungsinya, lalu menganalisis cara kerja otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia dapat bergerak karena adanya otot. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Otot memiliki kemampuan berkontraksi atau mengkerut dan berelaksasi mengendur. Berdasarkan bentuknya, otot dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik atau otot rangka, yang ketiga otot jantung. Otot polos, seperti pada gambar, bentuknya adalah gelondong. Gelondong itu pada ujungnya dia meruncing, sedangkan pada bagian tengahnya dia membesar. Inti selnya satu di tengah, bekerja di luar kesadaran atau secara tidak sadar, bekerja lambat dan teratur, tidak mudah lelah. Nah, contoh otot polos terdapat pada organ dalam, misalnya lambung dan usus. Yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka. Seperti pada gambar, bentuknya adalah silindris, inti selnya banyak di tepi, bekerja secara sadar, bekerja cepat dan tidak teratur, cepat lelah. Otot lurik contohnya menempel pada rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Bisa dilihat dari gambar, bentuk dari otot jantung adalah lurik bercabang atau silindris bercabang. Inti selnya di tengah dan inti selnya hanya satu, bekerja secara tidak sadar, bekerja lambat dan teratur, tahan terhadap kelelahan. Contoh otot jantung terletak pada jantung. Cara kerja otot kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah otot sinergis dan yang kedua adalah otot antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan. Misalnya, otot pronator teres dan otot pronator quadratus berkontraksi sehingga terjadi gerakan pronasi atau tangan menelungkup. Otot antagonis adalah otot yang saling bekerja berlawanan untuk melakukan suatu gerakan. Contohnya, otot bisep berkontraksi, otot trisep berelaksasi sehingga terjadi gerakan fleksi atau lengan bawah naik ke atas sehingga tangan membengkok. Gerak antagonis ada beberapa macam. Yang pertama ada fleksi, lawannya adalah ekstensi. Fleksi itu artinya membengkokkan, contohnya membengkokkan lengan. Ekstensi meluruskan lengan. Lalu ada abduksi, lawannya adalah adduksi. Abduksi adalah menjauhi tubuh, sedangkan adduksi adalah mendekati tubuh. Lalu ada depresi. Depresi artinya menurunkan kepala, lawannya adalah elevasi, menaikkan kepala. Lalu ada insersi, lawannya adalah inversi. Insersi memiringkan ke arah luar tubuh, sedangkan inversi memiringkan ke arah dalam tubuh. Kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Yang pertama ada lordosis. Seperti pada gambar, lordosis ini terjadi kelainan pada tulang belakang yang terlalu maju ke depan. Lalu ada skoliosis, di sini tulang belakang miring ke kanan atau ke kiri. Ada kifosis, tulang belakangnya terlalu membengkok ke belakang. Lalu ada fraktura atau patah tulang. Ada fisura atau retak tulang. Lalu kelainan selanjutnya ada rakitis, yaitu kaki berbentuk seperti pada gambar. Ini terjadi karena kekurangan vitamin D.
Lalu ada artritis zika, yaitu berkurangnya minyak sendi atau cairan sinovial yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Lalu ada artritis eksudatif, ini timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit jika digerakkan. Lalu ada artritis septik, adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.